telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Pertanyaannya, kalau kita mau menaikkan ke knowledge, pendidikan ilmu pengetahuan teknologi, level knowledge kita, ilmu pengetahuan teknologi kita, kalau nggak dari kampus dari mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story dengan saya Naura. Jadi teman-teman, kita hari ini mau membahas terkait isu yang lagi panas juga ya. Udah 2 minggu terakhir ini sudah panas, yaitu tentang UKT atau uang kuliah tunggal yang kemarin naik dan akhirnya kemarin dibatalkan untuk naik. Nah, di sini saya sudah bersama 2 narasumber yang bakal nemenin kita buat diskusi nih. Udah ada Pak Toha dan Mas Fatih. Terima kasih Pak Toha dan Mas Fatih udah mau menyempatkan diri nih ke podcast Secret Story. Iya. Selamat siang. Selamat siang Pak Toha. Oke. Nah, Mas Fatih dan Pak Toha. Jadi kan udah 2 minggu terakhir ini kita dihebohkan dengan isu UKT naik kemarin gitu ya. Dan akhirnya itu memicu mahasiswa sampai demo gitu di depan DPR karena hal tersebut. Baru minggu ini Kemendikbud mengatakan bahwa tidak jadi dinaikkan atau ya dibatalkan lah ya, seperti itu. Pandangan Pak Toha dan Mas Fatih seperti apa nih melihat isu UKT ini? Mungkin dari Pak Toha boleh? Oke. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Sebenarnya soal isu kenaikan UKT, biaya pendidikan perguruan tinggi yang selalu naik, ini kan dari tahun ke tahun akan selalu muncul sebenarnya kan. Karena memang ini seolah menjadi satu konsekuensi dari kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya yang memang merubah konsepsi kampus yang tadinya adalah negara menanggung biaya pendidikan tinggi secara penuh, kemudian secara perlahan-lahan negara atau pemerintah mengurangi atau bahkan mencoba menghilangkan kontribusi biaya pendidikan tinggi kepada perguruan tinggi. Maka ini konsekuensinya akan selalu naik terus. Tiap tahun pasti akan naik dan pasti akan ribut lagi. Nah, jadi ini kan satu proses panjang yang suka nggak suka sekarang kita hadapi. Nah, kalau kita nggak selesaikan dari hulunya, itu soal regulasi undang-undangnya, kemudian soal konsepsi dasar, perspektif dasar tentang bagaimana negara atau pemerintah bertanggung jawab terhadap membiayai pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, ya ini akan kembali lagi. Besok pasti akan serupa lagi. Iya, ya kan? Terjadi lagi. Alasan Pak Nadiem kan karena udah 5 tahun nggak ada evaluasi nih, kita evaluasi naikin, ya naik terus, pasti akan naik terus. Sementara ini BUKT naik terus, nanti subsidi negara turun terus. Nah ini kan jadi malakama terus lah. Nah jadi ini kan satu proses panjang yang mungkin ada kalau saya ngejelasin setelah hal inilah. Menurut saya begitu. Jadi kita akan menghadapi terus. Saya akan besok akan Suni terus. Oke. Nah kalau di Mas Fatih gimana nih Mas? Ya kalau saya melihat sih kegagalpahaman sih soal mengelola pendidikan gitu. Karena saat ini terang-terangan pendidikan itu sudah dimasukkan ke dalam komunitas perdagangan gitu. Jadi ya ada yang bilang kuliah itu nggak wajib lah gitu. Ada yang bilang ya kebutuhan serba naik lah. Ada yang bilang kalau mau gratis di dunia ini tuh nggak ada yang gratis gitu. Padahal amanat undang-undang dititipkan bahwasannya pendidikan itu ada hak untuk masyarakat Indonesia gitu. Makanya kalau misalnya melihat fenomena ini, saya melihat sampai saat ini berarti belum ada menteri yang paham soal esensi pendidikan di Indonesia sesuai amanat undang-undang gitu. Karena kalau misal melihat amanat undang-undang jelas clear gitu. Dan sampai 20% gitu, wajib 20% untuk anggaran pendidikan. Cuman kalau dibedah juga kan untuk pendidikan secara substantifnya kita nggak tahu berapa gitu, karena ya nggak pernah dibuka gitu secara publik gitu. Jadi yang dibuka itu harus naik karena kebutuhan naik gitu. Kenapa nggak dibalik gitu? Anggaran pendidikan harus dinaikkan, jadi nggak akan naik gitu. Sebenarnya itu kalau saya berpikir ya. Jadi untuk ke depan saya melihat bahwasannya ya tantangan gitu. Bukan hanya yang membuat
SDM itu naik menjadi ya kualitasnya entah akan didesain seperti apa ya. Tapi pada intinya saya titip pesan kalau misalnya untuk awal tuh berbicara soal pendidikan, ya esensi dari amanat undang-undang kita coba dikembalikan itu dulu sih untuk sebagai pemantik. Oke. Nah, tapi mungkin kita bisa kilas balik nih, Pak Toha dan Mas Fatih. Mungkin bisa nggak hal ini salah satu faktornya adalah bagaimana sih dulu sejarah badan-badan yang terbentuk di kampus-kampus di Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya, ini kan situasi ini kan tidak lepas dari story waktu kita dari krisis ekonomi tahun 98 ya. Jadi meskipun sebenarnya juga sudah ada upaya pada dasarnya secara ideologis atau secara mendasar ada upaya untuk bagaimana mendorong liberalisasi di sektor pendidikan. Dan kemudian itu bertemu dengan satu krisis ekonomi tahun 98 di negara kita. Dan kemudian salah satu letter of intent antara pemerintah waktu itu dengan IMF dan World Bank adalah bagaimana mengurangi biaya-biaya yang sifatnya adalah subsidi kepada masyarakat, kepada rakyat. Dan satu aspeknya adalah pendidikan. Maka kemudian tahun 1999 di eranya Pak Habibie keluar PP 61 tahun 99 tentang otonomi kampus. Memang tadinya otonomi kampus adalah sesuatu yang gambaran kita itu ideal. Kenapa? Karena pertama memberikan kampus kebebasan untuk mengelola akademiknya, bidang-bidang akademiknya. Yang kedua, mendorong kampus untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel, transparan dan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, misalnya kan mendorong adanya kebebasan member akademik, ya riset penelitian disiplin lebih bebas. Tapi ternyata juga yang keempat, ternyata otonomi kampus yang didorong oleh pemerintah pada waktu itu ternyata mengakibatkan tadi munculnya fenomena atau bahkan fenomena komersialisasi kampus, komersialisasi pendidikan tinggi. Nah ternyata problemnya sekarang ternyata terjadi. Nah ternyata dari 4 hal itu fenomena yang paling kuat terjadi dari tahun 1999 mulai tahun 2000 ya, karena saya dari UGM. Kemudian ada 4 kampus yaitu yang sebagai kampus uji coba Badan Hukum Milik Negara, waktu itu BUMN, sekarang BAPT ya, atau BAP. PTBH ya, baik penting berbadan hukum namanya. Itu ada UGM, ITB, UI sama IPB ya. IPB, oke. Itu ternyata aspek yang keempat ini yang paling dirasakan, yaitu munculnya komersialisasi kampus, komersialisasi pendidikan. Kalau katakanlah dulu kampus jadi berbisnis misalnya, itu sih kecil ya, mungkin kampus buka medical puskesmas atau kampus bikin atau sebagainya. Sebenarnya harapannya adalah waktu itu harapannya dengan tadinya kebebasan member akademik, harapannya kampus itu bisa membuka ruang kerjasama secara lebih fleksibel. Tapi kan ternyata pemerintah kan kadang-kadang aku mau kasih kau otonomi, tapi aku juga mengurangi subsidiku, gimana? Aku kasih kebebasan. Nah faktanya 3 aspek tadi yang pertama tadi, 3 aspek tadi itu tidak terbangun Pak, secara masif Pak. Tetapi itu yang muncul tadi yang keempat tadi, komersialisasi pendidikan tinggi. Artinya apa? Ada satu fenomena, ada satu persepsi bahwa melihat fakultas-fakultas dan jurusan yang ada di perguruan tinggi itu seperti menu dalam restoran. Lo masuk sini harganya segini, maksudnya harganya segini. Beda-beda, iya. Ini terjadi di UKT ini menurut saya. Sementara katakanlah dari tahun 2000 sampai 2024 itu udah 24 tahun men. Ada nggak outcome dari kampus berbadan hukum ini? Katakanlah 4 kampus besar ini yang jadi percontohan kalau misalnya akhirnya sejahtera gitu. Kira-kira apa? Outcome-nya apa kira-kira? Katakanlah ada nggak misalnya dari selama 25 tahun ini karena mereka adalah role model pertama dari badan otonomi kampus, ada nggak katakanlah yang mendapatkan hadiah Nobel, atau penghargaan atau apa yang level internasional, kita nggak pernah mendengar. Betul. 1-2 aja kali ya, tapi nggak mendengar. Hanya ya kita tahu akhirnya gedungnya baru-baru, tinggi-tinggi, bagus-bagus. Betul. Kuliah makin mahal, seperti itu yang terjadi. Jadi, nah akhirnya 4 kampus itu sebagai role model tahun 2000 ya, 4 kampus itu UI, ITB, IPB sama UGM. Kemudian itu ternyata menimbulkan irian kampus-kampus lain. Oh ya. Muncullah akhirnya tahun 2006 2007 digunakan RUU PHP Badan Hukum Perguruan Pendidikan untuk mendorong tadi kan bagaimana kampus-kampus pengen jadi jika tidak hanya kampus ini yang negeri aja juga ada kesempatan untuk menggali punya penghasilan gitu loh. Nah ketika
upaya fundraising dari sektor-sektor pendidikannya tuh nggak ada. Yang paling gampang di depan mata cuma satu, mahasiswa. Dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode, berbagai macam istilah-istilah itulah. Mau kata, mau apa sebagainya muncul. Makanya sekarang ini pasti akan muncul lagi. Tetapi yang paling mendasar adalah pemerintah atau negara ingin mengurangi atau bahkan menghilangkan subsidi negara kepada perguruan tinggi. Makanya statement kemarin Dirjen Dikti Ibu Sapa itu saya sangat kecewa ketika mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bukan primer tapi adalah tersier. Pertanyaannya, kalau kita mau menaikkan ke knowledge, pendidikan ilmu pengetahuan teknologi, level knowledge kita, ilmu pengetahuan teknologi kita, kalau nggak dari kampus dari mana? Maka ini merupakan pintu yang sangat primer, bukan tersier malah. Primer juga. Bahkan waktu itu Jepang pasca Perang Dunia kekalahan hancur lebur yang dikumpulin itu guru dan campur. Iya, betul. Tapi sekarang malah Indonesia, ya bukan Indonesia tapi lewat dirjen itu salah tangkap gitu. Bahwasannya malah dijadikan pendidikan itu tersier. Jadi salah tangkap menurut saya. Berarti bukan menjadi prioritas gitu ya. Ibu Dirjen ini sangat problem menurut saya. Betul. Terus terang aja. Karena dia melihat justru pendidikan tinggi nggak penting. Masalahnya beliau ini ada di institusi pendidikan gitu. Kalau misalnya bukan makanya saya tadi sampaikan bahwasannya pengelola pendidikan ini yang salah kaprah sekarang. Kalau untuk dibenerin di mananya dulu, kalau kata saya pengelola atau menteri pendidikan beserta strukturnya gitu. Karena saya rasa dari mereka itu salah tangkap sekarang gitu. Jadi ya dari pernyataan itu ya kita sebagai masyarakat kok lucu gitu. Jujur aja lucu gitu misalnya. Memang lucu. ada anomali ya gue. Nah, kalau kita mau kan gini, menurut saya salah satu faktor untuk kita menjadi negara maju adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, science and teknologi. Betul. Jadi ini basisnya adalah research and development. Dan research and development basisnya adalah human development, pengembangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di mana? Di kampus. Jadi itulah kampus dari awal dengan sarjana S1. Betul. Kalau ada problem S1 itu ternyata kurang qualified, berarti ada masalah dong di situ. Iya. Nah, ternyata juga masuknya juga susah. Masuknya mahal, orang berpikirnya bukan berpikir research and development tapi berpikir habis kalau S1 mesti dapat kerja. Jadi praktis. Balik modal. Balik modal. Konsekuensi lah, konsekuensi manusia lah. Tapi akhirnya ini kan dasarnya nggak ada. Makanya akhirnya menurut saya ini justru sangat mendasar. Iya. Dengan pernyataan Pak Ibu Dirjen Dikti kemarin mengatakan bahwa kampus itu adalah pendidikan itu bukan tersier. Itu bukan primer. Ini sangat primer sekali. Betul. Karena itu pendidikan, Pak. Karena seharusnya itu menjadi hal primer ya, seharusnya untuk anak-anak bangsa saat ini. Nah, tapi bisa nggak momen ini atau ajang ini telah mendorong pendidikan kita menuju industrialisasi pendidikan nih, Pak? Atau Mas Fatih? Silakan, Mas. Ya. Sebenarnya industrialisasi pendidikan itu ya tadi kesalahan pengelolaan ya, balik lagi kesalahan pengelolaan. Makanya akhirnya didorong kampus itu menciptakan ya orang-orang yang bisa bersaing di ranah industri gitu. Jadi akhirnya ya mereka jadi pekerja arah-arahnya gitu. Kurikulum Merdeka sekarang sepintas menarik dan bagus gitu. Kalau misalnya orang itu lebih aplikatif, orang itu lebih semangat untuk meningkatkan kualitas. Tapi catatan untuk mendapatkan uang itu, bukan untuk meningkatkan aspek-aspek sosial dan kewajiban mereka sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa aja ada 3 loh tanggung jawabnya. Tridharma perguruan tinggi gitu. Itu sampai sekarang. Dan kalau saya misalnya melihat ya fenomena ini, itu hampir nggak pernah digaungkan justru gitu. Mahasiswa itu harus seperti itu gitu. Pengabdian penelitian dan penelitian dan pendidikan gitu. Betul. Itu nggak digaungkan. Tapi yang digaungkan apa? Mahasiswa setelah lulus harus bisa menghasilkan uang gitu. Gitu. Jadi ya apa ya? Kalau misalnya didorong ke industrialisasi, ya konsepnya diciptakan seperti itu. Mahasiswa didorong untuk tidak berkegiatan di kampus tapi berkegiatan secara bisnis, komersil gitu. Mencari banyak sertifikat yang akhirnya nanti bisa dijual untuk bisa masuk kerja gitu. Dan akhirnya ya kerja juga sekarang pekerjaan didorong gitu untuk bisa banyak sertifikat. Akhirnya ini kan sebenarnya terhubung oleh lintas sektor ya gitu ya. Ketika memang pendidikannya akhirnya
terpantik gitu dengan ya pasar yang diciptakan saat ini yang secara komersil, secara liberal gitu. Ya pendidikan harusnya sebagai yang waras gitu ya, sebagai yang waras, yang punya ilmunya, yang pusat dialog gitu, yang mengkaji gitu, malah ikut-ikutan gitu. Ya lantas siapa lagi yang ingin coba mewaraskan gitu, mewaraskan dunia ini gitu, Indonesia ini gitu. Makanya kalau misalnya boleh berkomentar, ya miris gitu. Bahwasannya hari ini adik-adik tuh kemarin sebelum RDPU itu kan ngadep saya gitu. Banyak diskusi karena waktu itu saya pun di kampus tuh 4 tahun saya ngurusin mahasiswa nggak bisa bayar kuliah. Gitu. Puluhan orang itu saya urusin sampai benar-benar ke dekan, ke rektor gitu. Bahkan saya sampai mirisnya ada pejabat yang bilang bukan urusan saya ini. Itu terserah mereka pengen lanjut kuliah, itu urusan orang tuanya gitu. Gitu. Padahal di Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012 pasal 76 dijelaskan bahwasannya pihak kampus perguruan tinggi itu berkewajiban untuk membantu mahasiswanya itu bisa mengemban pendidikan sampai beres kuliah gitu. Nah, dijelaskan ayat 2 gitu. Bahwasannya ketika memang ada yang bermasalah, ada yang tidak sanggup, ayat 2.1 itu ketika memang berprestasi diberi beasiswa. Poin 2-nya ketika memang tidak mampu dibebaskan oleh kampus atau diberi sebagian bantuannya. Yang ketiga diberi pinjaman tapi non bunga gitu. Nah, menariknya pas waktu itu ini makin industrial, makin konveksi lagi gitu. Pada tahun 2018 ada wacana student loan gitu. Student loan di situ. Student loan. Pinjaman ya buat pinjaman mahasiswa. Berbunga gitu. Dan itu masif sekali. Bahkan ya pihak-pihak kementerian juga mendorong itu gitu. Ya akhirnya kan jadinya kita belum lulus aja udah ada tanggungan untuk itu gitu. Tapi kalau kerja sama pinjol ya. Itu lebih kerja. Tapi waktu itu belum marak pinjol loh. Sekarang pinjol, men. Sekarang pinjol. Maksudnya sudah lebih visioner itu secara mengindustrialisasikan pendidikan gitu. Belum mereka pinjol, tapi mereka sudah lebih dulu gitu. Bikin pinjolnya pendidikan gitu. Itu 2018 kami sekali itu soal itu. Dan saya termasuk waktu itu mengkaji dan memang yang nggak masuk akal ini. Akhirnya kan alhamdulillah nggak keangkat dan memang nggak jadi direalisasikan gitu. Makanya ya kalau melihat tadi industrialisasi, ya secara persepsi ya, saya juga mudah-mudahan ini ditangkap oleh seluruh masyarakat ya, bahwasannya kita balik lagi tuh bahwasannya ini tuh adalah kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia. Hak dari seluruh masyarakat Indonesia, kewajiban dari negara untuk memenuhi hak dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan kayak misalnya kalau ada yang menuntut pendidikan murah gitu. Apa sekarang yang bisa diharapkan untuk kita bisa mendapatkan kualitas tapi tidak mengeluarkan uang gitu. Ya mungkin itu udah tercampuri sama ya pergaulan yang sekarang gitu, atau memang ya orang-orang zaman sekarang yang melihat bahwa semua itu harus dengan uang gitu. Ya akhirnya kalau misalnya semua itu harus dengan uang ya kacau gitu. Semuanya tidak adil gitu. Semuanya akhirnya akan mendapatkan kesenjangan gitu. Yang kaya makin pinter, yang kaya makin mendapatkan haknya gitu. Yang miskin ya makin tidak bisa mendapatkan apapun di situ. Itu sih poin saya. Jadi kalau industrialisasi, apakah kamu akan terjadi industri pendidikan ya? Akhirnya begitu. Jadi kita khawatir di internal perguruan tinggi juga mungkin di regulator pendidikan tinggi justru akhirnya melihat kayak kemarin sebenarnya saya melihat bahwa Dirjen itu melihat bahwa kampus itu kan tidak tersiar, maka ya bolehlah diindustrialisasi. Padahal mestinya kan kampus itu kan memegang beberapa peran dalam konteks kebangsaan. Yang pertama adalah kampus itu pada dasarnya kan itu harus menjadi pembangunan basis sumber daya manusia. Dan itu sekaligus menjadi ruang mobilitas vertikal bagi seluruh warga negara Indonesia gitu. Nah kalau kampus itu harganya mahal, yang bisa masuk adalah orang dari keluarga menengah ke atas, akhirnya gimana dengan menengah ke bawah? Dia akan mengalami hambatan untuk melakukan mobilitas vertikal. Kemudian yang kedua, kampus merupakan ladang riset and development mestinya kan, harus di sana. Tapi kalau kemudian juga semua harus dibiayai oleh mahasiswa, terus gimana bisa terjadi kan gitu. Dan yang ketiga mestinya kan kampus juga bisa harus menghasilkan
pemikir-pemikir atau bahkan ide-ide yang memang bisa mendorong perubahan. Betul. Karena itu merupakan bebas akademik, apakah itu sifatnya adalah sains, teknologi, sosial, humaniora, medical dan semuanya kan di sana kan. Kalau itu tidak terbangun, akhirnya kan dengan situasi tadi katakanlah industrialisasi atau bahkan komersialisasi kampus itu nggak akan terjadi. Betul. Karena itu menurut saya kembali kepada dasar daripada pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu negara harus bertanggung jawab. Gampangnya lah, udahlah tahun depan harus menaikin nih subsidi pendidikan, subsidi pemerintah untuk pendidikan tinggi. Iya. Sehingga akan menurunkan UKT, akan menurunkan SPP dan sebagainya. Betul. Kan sekarang kan dengan 20% pendidikan katakanlah di tahun 2024 ya 2023 kan saya ini main sekjen Kemendiknas menjelaskan bahwa dari APBN 20% itu ada sekitar 600 miliar ya 630 triliun ya anggaran untuk pendidikan. Itu terdistribusi ke banyak pos ya. Ada pos yang langsung dikirim ke transfer daerah kan ada sekitar 55%. 50% ya, ada sekitar 300 lebih. Kemudian ada pos untuk distribusi di kementerian lembaga yang lain. Nah karena yang saya tahu Kemendiknas hanya mengelola di pusatnya ya mengelola hanya sekitar 90 sampai 100 triliun. Itu pun terdistribusi lagi. Nah untuk subsidi pendidikan tinggi kalau nggak salah itu sekitar 50 triliun. Itu terdistribusi lagi Pak untuk macam-macam Pak. Iya. Nah menurut saya bagi lagi. 100% aja nggak boleh tahun depan. Nah makanya saya cukup berharap dengan pemerintah baru yang sekarang ini, pemerintah baru yang akan terbentuk ke depan ini, saya punya pengalaman bahwa Pak Prabowo ini bukan kampanye ya, tapi memang tahun 2009 beliau mendeklarasikan menolak RUU BHP seingat saya. Saya ikut di situ kebetulan pada waktu itu, dan akhirnya saya punya harapan, termasuk kemarin juga Pak Prabowo berkomentar seharusnya pendidikan itu jangan mahal-mahal. Iya. Saya berharap mungkin ada perubahan ke tahun ke depannya. Berharap. Artinya ada kenaikan biaya subsidi untuk pendidikan tinggi. Kalau bisa naik 2 kali lipat lah. Jangan cuma 50 tapi 100 lah. Sehingga itu akan secara langsung menurunkan nurun UKT kepada mahasiswa secara personal. Sehingga potensi-potensi dari masyarakat itu bisa untuk subsidi research and development. Betul. Karena akhirnya sekarang kan bos, karena subsidi dari negara itu berkurang, akhirnya kemudian subsidi dari masyarakat dalam bentuk misalnya ya beasiswa dan sebagainya itu hanya untuk biaya menutupi biaya permahasiswanya. Iya. Tapi yang untuk mendorong biaya untuk riset development lain-lain tidak ada. Kan seperti tadi saya bilang bahwa outcome terhadap otonomi kampus katakanlah dari 4 kampus besar itu kan belum muncul. Ada nggak 1-2 orang yang dapat reward daripada ilmuwan internasional? Kan belum ada. Tidak ada, iya. Berarti gimana nih? Outputnya ada, gedungnya bagus-bagus Pak. Outputnya sekarang berlomba-lomba membaguskan gedung-gedung dan jadi kampus. Nggak ada, outcome-nya nggak muncul. Oke. Akan jadi 5 besar, katakanlah jadi 5 besar kampus Asia Tenggara aja. Kali Oke. Nah, tapi nih Pak ada juga concern lain. Banyak yang membandingkan pendidikan tinggi kita di Indonesia dengan negara tetangga yang lebih baik karena biaya kuliah yang bagus. Itu seperti apa? Mas Fathia atau Pak Toha? Kita paham ya. Kita sekarang yang saya tahu ada hampir 10 juta, 9 sampai 10 juta mahasiswa. Ada sekitar 5.000-an kampus ya. Universitas perguruan tinggi dengan berbagai macam jenjang ya. 3.000-nya itu kampus swasta. Ya. Ada 1.000 kampus yang istilah kata sifatnya mungkin D4 diploma dan oleh kementerian lembaga lain. Ada 122 kampus negeri. Nah, apakah kemudian dibandingkan dengan negara lain gimana dengan biaya pendidikan? Nah kita kan lihat bagaimana pendapatan masyarakatnya kan gitu. Kalau misalnya kamu di Singapura tinggi biayanya misalnya, tapi kan pendapatan masyarakat juga tinggi. Betul. Jadi nggak ada masalah kalau tinggi. Nah kita kan pendapatan masyarakat rendah. Terus kampusnya mahal, terus gimana? Jadi peran kampus sebagai sebagai ruang untuk melakukan mobilitas vertikal masyarakat itu kan jadi tertutup.
kan di situ kampusnya di situ. Dulu kita mengkhawatirkan ya, itu suka nggak suka ya kalau di kampus negeri itu kan proporsi mahasiswa menengah ke bawah dibanding menengah ke atas itu hampir 80 banding 20. Iya. Atau 70 Betul. kan kebalik. Lebih kecil lagi jangan-jangan. Iya. Artinya kan dulu peran kampus sebagai sarana masyarakat warga negara untuk melakukan politik ketika itu terbuka. Iya. Kan murah diakses sebagainya. Sekarang makin tertutup karena proporsinya juga makin kecil. Betul. Kan gitu. Belum lagi proporsi bagaimana rekrutmen mahasiswa kan, yang seleksi nasional mungkin hanya berapa persen, yang UM ada berapa persen. Nah kampus-kampus yang berbadan hukum milik negara atau yang BLU ini pengennya yang UM dibesarin. Kan gitu masalahnya kan. Iya. Tapi lagi kembali kepada tadi, aku rasa bukan soal lebih mahal atau tidak. Iya. Tapi kan sebenarnya kan soal bagaimana, saya kembali lagi pada tanggung jawab negara untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi. Betul. Oke. Dan bisa diakses oleh masyarakat secara lebih merata. Iya. Ya, Mas Fatih. Kalau saya sih ngelihatnya jangan dilihat secara gamblang aja mentang-mentang sekarang lagi ramenya soal mahalnya ya. Disorot ke situnya. Misalnya kayak kemarin Bu Menteri Keuangan bilang, saya mendengar kalau misalnya di Finlandia itu memang gratis. Iya. Pajaknya 60-70% katanya. Iya. Ya segala macam. Ya saya yakin pajak segede apapun pendidikan gak dilihat lah intinya gitu. Jangan ngomong kesana dulu. Jadi ibarat kita tuh kebanyakan ngeluh gitu. Jadi pajaknya kecil, kita mau biaya dana, ya usahakan dulu lah gitu. Betul. Kayak misalnya negara lain yang mahal segala macam, ya bandingkan juga negara lain ada nggak kewajiban di dalam undang-undang 20% gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ini jangan lihat, kalau menurut saya ya perspektifnya sempit lah gitu. Betul. Sempit, saya bisa katakan gitu, perspektifnya sempit. Ya kayak jadi ibarat bukan mencerdaskan masyarakat gitu, kayak pengen sosialisasi ini loh kita negaranya belum mampu segala macam kayak gini. Harusnya dibedah, harusnya mencerdaskan masyarakat gitu. Bosannya kalimatnya jadi aktif gitu, jadi positif gitu. Iya. Finlandia itu nggak ada kewajiban 20% di amanat undang-undangnya, tapi bisa seperti itu. Nah, Indonesia harus bisa, kita harus semangat gitu. Artinya jangan ngomongin uang dulu gitu. Iya betul. Jangan ngomongin uang dulu. Namanya pendidikan itu semangatnya ya jauh dari uang gitu. Iya. Makanya yang salah ketika sekarang ngomongin pendidikan ngomongin uang, nah itu udah salah menurut saya gitu. Makanya akhirnya ya lagi salah berpikir gitu. Saya di lingkungan pendidikan kayak gitu, yang ngasih yang ngalokasi uangnya juga kayak gitu. Makanya ini ya Pak Menteri juga sama gitu, yang bilang ini UKT naik untuk mahasiswa baru aja, bukan mahasiswa yang lama. Yang lama iya. Ya ini kan kalimat yang tidak mencerdaskan ini menurut saya gitu. Intinya naik, besok itu naik nih. Iya. Untuk anak cucu kita naik gitu. Beliau berusaha untuk meredam, kayak misalnya udah tenang aja, kalian nggak terdampak kok gitu. Ya kita sebagai mahasiswa yang dituntut tadi ya, peduli, peka dengan segala macam. Karena gini, kalau misalnya tuh orang tua kita udah fokus kerja gitu, adik kita belum ngerti soal situasi perekonomian atau bahkan isu-isu yang ada di Indonesia bahkan global gitu. Nah, kita mahasiswa yang emang punya ruang dialektika gitu, yang memang diajarkan gitu untuk bisa mengkaji outputnya kemaslahatan, ya memang kita banyak bersuara di sini gitu. Bahwasannya ada kejanggalan di sini. Kalau misalnya ternyata mahasiswa cuma bisa demo doang, ya kami yang memang akhirnya ditugaskan gitu untuk jadi penyeimbang, karena yang lain emang pertama sibuk gitu, yang kedua ya belum kesana mahasiswa perannya di sana gitu. Makanya saya ketika memang pejabat-pejabat negeri ini gitu seperti itu, kok malah pesimisme dan tidak mencerdaskan gitu. Makanya saya balik lagi gitu, Bapak Prabowo waktu itu 2009 pernah menolak BHP dan saya salut, ini juga bukan kampanye, tapi saya salut gitu. Di tengah-tengah pejabat semuanya itu menyalahkan dan menyalahkan masyarakat gitu. Ya bukan tersier lah, atau memang ini bukan berdampak pada mahasiswa yang atas lah. Terusnya ini Finlandia pajaknya naik lah segala macam. Tapi Pak Prabowo waktu itu bilang kemarin tuh, saya tidak setuju uang kuliah itu naik gitu. Kalau bisa gratis gitu. Nah, ya saya bilang seperti ini karena beliau sudah terpilih ya. Mudah-mudahan yang diharapkan gitu, beliau bisa merealisasikan, memanifestasikan gitu, bahwasannya arti pendidikan itu sendiri gitu. Ya karena
saya bingung gitu, siapa yang harus dipercaya gitu untuk saat ini soal pendidikan gitu. Karena institusi pendidikannya juga ya sulit dipahami gitu. Makanya ketika ada tokoh nasional dan memang apalagi beliau ini terpilih jadi presiden RI gitu 2024. Ya semoga makanya Pak. Satu sisi beliau sudah pernah menolak RUU PKP kan. Betul. Dan sekarang berstatement seperti itu. Cukup mendinginkan suasana. Betul, mendinginkan suasana. Justru tokoh publik yang optimisme yang seperti ini yang harus. Makanya mudah-mudahan saya berharap gitu. Besok yang jadi Menteri Pendidikan dan jajarannya ini sama pesimisnya seperti Pak Prabowo-nya gitu, presidennya. Sama optimis begitu. Betul. Jadi supaya memang kami itu lebih motivasi untuk pendidikan lah ya. Artinya tidak menjadi kisru gitu. Misal sekarang kan kenapa akhirnya isunya bergulir? Pertama, DPR bertanya gitu, bertanya pada mitra gitu, dan mereka menjawabnya ya asal-asalan semua gitu. Saya kenapa bilang asal-asalan? Karena ya mereka sebagai pengampu pengebijakan harusnya yang dibicarakan tuh solusinya gitu. Bukan masalahnya lagi, masalahnya cukuplah di kita gitu sebagai masyarakat gitu. Justru mereka hadir di situ pendingin gitu. Ya ibarat ibu dan anak lah gitu, atau orang tua dan anak gitu. Ada masalah segala macam, bukan ayo hajar terus gitu. Tapi sabar, ada solusi seperti itu lah gitu. Oke. Nah Mas, ngomong-ngomong soal menteri ini, Mas Menteri itu kan punya program Kampus Merdeka ya, guna mendorong lulusan PT biar bisa langsung bekerja. Nah padahal kita tahu nih kalau dunia kerja itu beda di lapangan itu bagaimana gitu. Nah itu seperti apa Pak Toha? Saya rasa tergantung kan gini. Kalau untuk level diploma 4 kan memang itu level yang memang disiapkan langsung untuk dunia kerja. Iya, nah, kalau yang sarjana S1 kan lebih kepada critical thinking-nya kan. Iya. Critical thinking, sistem berpikir, kemudian problem solving dan sebagainya kan. Nah, sehingga kalau soal Kampus Merdeka oke lah. Semoga itu menjadi satu, saya kurang tahu ya. Semoga itu menjadi salah satu implementasi kebebasan member akademik. Menurut saya begitu loh. Iya. Tapi faktanya kampus kan nggak begitu juga bos, ya kan? Beberapa yang sifatnya kritis nggak boleh di kampus. Ada kampus Merdeka tapi yang critical thinking agak kurang dikasih tempat. Iya. Bagi saya kampus bukan hanya sekedar kampus merdeka, tapi juga menciptakan satu pemikiran yang merdeka juga gitu loh. Karena dari pemikiran yang merdeka itu akan memunculkan satu critical thinking, yaitu bisa mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nothing kalau nggak ada kemerdekaan, kemudian tidak ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apapun menurut saya di kampus itu. Apakah sifatnya adalah sosial politik, kesehatan? Emang kesehatan juga kita ada pro kontra kan? Kita pernah melihat kan, ini stem cell nggak boleh, ini nggak boleh. Ini kan kemudian ini herbal boleh, obat medikal ini boleh sebagainya. Ini kan satu perdebatan harusnya dibuka di kampus, memunculkan itu yang disebut dengan merdeka itu. Tapi kalau merdeka hanya kerangka mempercepat kuliah saja, kemudian ke mempersulit terjadi birokratisasi di kampus karena merdeka tapi ada birokratisasi kan, banyak keluhan dari dosen juga, ini jadi ribet kita ini apa-apa berlaporan jadi birokratisasi. Outputnya ada laporan tapi outcome-nya nggak muncul loh. Dari kampus merdeka itu outcome-nya apa? Kan sampai gitu kan. Bila kampus merdeka tetapi kemudian dicekal dengan biaya UKT, kan sama aja tidak merdeka dong. Dia bilang kampus merdeka tapi kemudian ada kenaikan UKT, sama aja. Jadi merdeka di kampus maksudnya nggak merdeka, sama saja. Menurut saya justru bagaimana menciptakan kampus bukan soal slogannya saja, tapi juga masuknya pun semua warga negara punya kesempatan yang sama. Yang kedua, negara pun menjamin biaya yang terjangkau. Yang ketiga, ada kebebasan member akademik. Kan gitu. Betul. Sehingga dari kebebasan member akademik muncullah kampus-kampus yang istilah kata berskala global gitu. Tapi kan bukan soal skala global. Tapi yang mau dibutuhkan oleh negara itu untuk kemajuan. Karena kalau kita mendorong biar kita menjadi kampus yang kompetitif dengan kampus-kampus lain di internasional, jangan-jangan kita nggak perlu itu kok. Jangan-jangan kan? Jangan-jangan kita didorong ke sana, tapi kemudian kita terpaku menyediakan prasyarat-prasyarat yang memang menyamakan dengan yang dulu negeri, padahal itu nggak diperlukan. Yang penting adalah bagaimana kebutuhan kita terhadap dunia kampus apa, sumber daya apa, dan mari kita bangun di kampus itu. Karena kita perlu terus terang kalau menyentil soal menteri. Kita perlu menteri yang memahami kondisi kejiwaan masyarakat dan bangsa Indonesia, dan bagaimana bisa mendorong kemajuan
ke depannya. Iya, betul. Bukan sekedar menteri yang memahami industrialisasi. Kan ternyata kan itu tidak problem solving kan. Iya. Ada problem korupsi, ada problem misalnya apa coba? Mental daripada masyarakat Indonesia, kejujuran dan sebagainya, tanggung jawab, kerja keras itu diperlukan juga kan. Persatuan, intoleransi dan sebagainya. Karena saya berpikir semakin banyak kita ini lulus sarjana mestinya, maka semakin susah sebuah negara diintervensi. Semakin susah negara itu dipecah belah. Karena orang berpikir ada apa ya, tidak langsung emosional. Iya, betul. Tapi ketika pendidikan masyarakatnya rendah, emosional gampang dipecah belah. Nah, karena kampus nggak ada ruang dialek lagi itu situ. Itu lah menurut saya kan. Betul. Oh, kampus merdeka tapi nggak ada dialek. Kan sama aja, Bos. Disuruh sibuk cari kerja itu. Iya. Suruh magang sini, magang sana. Bukan disuruh diskusi sana, diskusi sini gitu. Magang sini, magang sana, sampai bingung nih. Kerjaannya setiap libur magang, itu bingung saya. Iya ya, harus berapa kali magang baru bisa dapat kerja gitu ya. Kayak bukan berorientasi pada masyarakat lagi, tapi pada egoistis diri sendiri sekarang. Oke. Nah, tapi dengan adanya fenomena ini ada tidak hidden agenda politik nasional dan agenda global dengan naiknya isu UKT ini, Pak Toha. Kalau dibilang hidden agenda global dan nasional, seperti saya jelaskan tadi di awal, bagaimana munculnya otonomi kampus dalam kondisi bahwa Indonesia sedang ditekan oleh IMF dan World Bank agar kita melakukan efisiensi anggaran. Dan yang kedua, efisiensi anggaran berarti apa? Berarti mengurangi subsidi negara kepada masyarakat untuk pendidikan tinggi. Akhirnya melakukan liberalisasi pendidikan pada dasarnya gitu loh. Itu hidden agenda globalnya. Iya. Nah, hidden agenda nasional ya akhirnya apa coba? Kita nggak mampu mewujudkan kampus yang bisa menjawab kebutuhan bangsa kita saat ini. Butuhnya apa sih? Tenaga kerja, atau kita butuh kemajuan sumber daya manusia, kita perlu riset dan development dan sebagainya. Faktanya kampus belum bisa menjadi produsen riset and development yang kuat. Sudah BRIN ya, ada BRIN, badan riset and inovasi nasional. Tapi ada kampus juga. Gimana juga? Kampus nggak maju juga dari repot. Saya sih ngelihatnya ya kenapa ikut-ikutan gitu. Kalau misalnya agenda-agenda itu, karena ya salah satu yang harusnya lembaga tidak bisa diintervensi itu ya lembaga pendidikan itu. Dulu ya para guru besar, para akademisi ya berlomba-lomba gitu untuk bisa mengkritik gitu apa yang bermasalah di negara ini gitu. Tapi ya ini saya ingin menyampaikan ke semua forum bosannya, kesalahan terbesar itu hadir ketika peraturan undang-undang nomor 19 tahun 2017 gitu. Soal ya rektor itu dipilih oleh menteri 30% suara menteri gitu. Untuk pemilihan rektor. Untuk pemilihan rektor. 65% suara ini. Maksudnya ya biarkanlah kampus itu memahami situasi dan kondisinya gitu. Para guru besar memahami situasi dan kondisinya gitu. Kayak kalau sekarang kan melihat ya semuanya jadi manut gitu. Iya betul. Saya bisa katakan semua jadi manut gitu. Mau dikatakan oleh pemerintah pusat ya karena jabatan menteri juga jabatan politis gitu. Jadi ya biarkan saja gitu para guru besar untuk menjaga nalarnya dan menjaga ya negara ini gitu untuk itu. Gitu. Kalau misalnya tadi kita apa sih sebenarnya agenda dan agendanya gitu untuk itu. Ada World Bank dan segala macam. Kita udah sama-sama tahu lah gitu. Kalau misalnya ternyata ya pengen kalau Indonesia itu selalu jadi negara yang bergantung gitu. Makanya akhirnya ya udah ditekan aja terus pendidikan nggak naik gitu. Dan kita malah ngikutin arusnya gitu. Itu yang saya sayangkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi udah jelaskan tidak agendanya, saya rasa ya sudah waktunya nggak ngikutin tadi kita tuh seberapa bisa disandingkan lah dengan para negara-negara lain soal ini karena yang bikin parameternya mereka. Ya betul. Udah yang bagus-bagusin mereka gitu. Indonesia
ya ibarat kalau misalnya sekarang ya Indonesia punya ciri khasnya sendiri gitu, tapi kurang aja. kenapa harus ngikutin ciri khas yang lain gitu? Betul. Gitu. Dan yang lain juga mengakui bahwasannya Indonesia punya moral, punya etika yang baik segala macam. Itu nggak ada di mereka dan itu nggak jadi tolak ukurnya gitu. Coba jadi tolak ukur. Indonesia menang itu di situ. Dan itu bagian dari proses pendidikan moral juga gitu. Oke. Makanya kalau saya ya untuk apa gitu sekarang kayak berbicara ranking sekian, terusnya akhirnya Indonesia itu masih jauh dari yang lain, anggarannya pendidikannya tinggi lewat pajak segala macam. Ngapain ikut-ikutan gitu maksudnya itu? Karena ya kita punya satu sisi yang dibutuhkan dunia juga gitu. Bahwasannya ya ketika orang mancanegara datang ke Indonesia ya sangat senang gitu dengan moralnya, dan ini yang ditularkan oleh Indonesia gitu. Dan ketika memang ini sebagai ciri khas Indonesia, pendidikan ciri khas Indonesia, ya biasanya orang luar negeri orang Indonesia belajar ke luar negeri keren segala macam. Ya kenapa enggak orang luar negeri belajar di Indonesia keren gitu dengan moral yang baik itu. Betul. Okay. Nah, Pak Toha dan Mas Fatih, kira-kira nih kalau menurut pendapat Pak Toha dan Mas Fatih mau diarahkan kemana perguruan tinggi kita ini Indonesia? Kalau menurut saya perguruan tinggi adalah satu lembaga yang sangat vital untuk membangun kemajuan sebuah bangsa, terutama bangsa Indonesia ya. Okay. Karena itu negara lagi-lagi nggak boleh lepas tanggung jawab, harus memegang peran utama juga, tetap membuka peran serta masyarakat yang lain. Karena itu dengan problem UKT, biaya pendidikan tinggi, ini kan soal pendidikan memang mahal kata Lemmy, tapi sama siapa yang bayar kan? Iya. Kan dulu perdebatannya begitu. Waktu saya tahun 2002 ya. Oke, pendidikan tinggi memang mahal. Mahalnya seberapa? Terus siapa yang bayar gitu kan? Kan gitu. Negara, masyarakat, atau mahasiswa gitu. Kan gitu berarti. Jadi dia perdebatannya karena tapi di sisi lain kita punya konstitusi yang menyebutkan tanggung jawab bahwa negara punya kewajiban tentang kehidupan bangsa. Mahasiswa ini kan kelompok kecil kan. Jumlah seluruh mahasiswa cuma ada 9 sampai 10 juta nih. Dari 270 juta. Kelompok kecil. Tapi kan kelompok kecil sangat vital menurut saya. Vital sekali. Penting sekali, strategis sekali. Kalau nggak ada, terus siapa yang akan menjadi pemikir? Problem solving, leader, kemudian membangun critical thinking. Iya. Karena dari critical thinking muncullah kemajuan. Iya. Kan nggak ada di perguruan tinggi ini. Karena menurut saya ini evaluasi lah, biar nggak terjadi berulang-ulang tiap tahun. Pasti tahun ini aku dicabut, tahun depan ada lagi. Nah, maka narasinya juga udah ini tahun ini dicabut. Nggak tahu tahun depan. Iya, udah. Makanya menurut saya kembalilah, saya semoga pemerintahan ke depan nih dengan presiden wakil presiden terpilih yang baru ini, semoga punya paradigma yang lebih konstitusionalis lah menurut saya. Artinya bahwa bisa take it all lah, responsible about pendidikan tinggi lah. Bisa ngambil semua tanggung jawab penuh terhadap pendidikan tinggi. Sehingga perdebatan tadi Pak UKT dan sebagainya nggak ada lagi lah. Iya Pak. Lebih bebas. Betul. Lebih maju gitu loh. Okay. Saya percaya itu. Saya rasa gitu. Oke. Dan Mas Fatih gimana? Saya ngelihat kalau misalnya ini akannya bacanya kemana gitu. Kalau misalnya nanyanya ya, misalnya ini akannya sebenarnya pembacaannya kemana sih? Iya. Justru saya bingung gitu. Sekarang tuh serba amburadul, dari sekolah aja amburadul gitu. Iya. Zonasi itu kan jadi cita-citanya bagus gitu. Jadi kita nggak ada lagi sekolah unggulan dan sekolah biasa gitu. Tapi prakteknya ya nitip kartu keluarga lain lah, segala macam. Terus ya di lingkungan rumahnya nggak ada sekolah lah gitu segala macam. Ya itu permasalahan sekolah dasar dan menengah gitu. Permasalahan perguruan tinggi ya orang-orang salah jurusan lah gitu. Terusnya uang kuliah mahal, udah kuliah sekarang kompetensinya nihil gitu. Terusnya orientasinya buat kerja bukan untuk intelektual. Makanya kenapa akhirnya berdampak juga kepada jumlah doktor gitu. Dokter dan profesor di Indonesia kan minim gitu. Makanya ada program PSDMU gitu kayak percepatan. Jadi langsung S2 sama S3 dalam waktu 3 tahun gitu segala macam. Oh, jadi itu digabung gitu, Mas? Ya, jadi ada program beasiswa PSDMU dan mungkin beasiswa lainnya gitu. Jadi
S2 dan S3 digabung, jadi namanya dokter muda gitu. Oh, oke. Program dokter muda. Ya akhirnya sebenarnya krisis. Ini yang hidden malah menurut saya gitu. Iya, Ini yang nggak kelihatan gitu. Saat kita krisis dokter dan krisis profesor karena apa? Disorientasi gitu jadinya. Iya. Gitu. Orientasi orang buat kerja, jadi cokokinnya suruh magang gitu. Buat kuliah lagi nggak penting gitu. Ngapain gue S2 gak ada duit, Iya. duit lagi jadinya gitu. Betul. Gitu. Makanya akhirnya kalau saya ditanya jujur, saya belum bisa berpendapat ini arahnya kemana. Tapi saya akhirnya bingung gitu. Saya menyatakan kebingungan saya gitu. Akhirnya justru ini mau dibawa kemana sih gitu. Karena dari sekolah dasar menengah aja amburadul, akhirnya ke perguruan tinggi. Kan waktu itu perguruan tinggi juga dilihat bosan SDM di mana disaring untuk ke sana gitu. Ya walaupun memang dari sekolah yang biasa saja bisa menembus perguruan tinggi lewat prestasi atau lewat ujian tulisnya gitu. Iya. Ya kalau sekarang malah dipersempit gitu. Dulu zaman saya 30% malah 30% itu prestasi, 50% itu ujian tulis. Iya. Dan 20% itu mandiri gitu. Dulu zaman saya 2015 gitu. Akhirnya ya mandiri itu ya jalur masuk khusus aja gitu untuk memang akhirnya melengkapi karena jalur resmi dari pemerintahnya 2 itu. Nah, 1 ini memang mungkin ada kuota yang memang pada saat itu 500 misalnya kuota, tapi ada 10 yang mengundurkan diri gitu dengan catatan lain gitu. Itu diisi di mandiri. Tapi sekarang malah akhirnya dimanfaatkan lagi gitu. Jadi momentum nyari duit lagi gitu. Karena saya juga ingin menyampaikan lagi bahwasannya dengan pencanangan uang kuliah tunggal gitu, yang namanya tunggal gitu, harusnya nggak ada lagi tambahan-tambahan lain. Tapi sekarang nyatanya hampir semua, paling yang enggaknya itu 10% ke bawah lah, sedikit. Yang tidak mematok uang pangkal atau uang bangunan atau uang sumbangan di jalur mandiri gitu. Ini baru ada fenomena uang pangkal ini, uang bangunan, uang sumbangan gitu. Dia dibilang ini tidak mempengaruhi dari proses seleksi masuk. Terus ini adalah uang sukarela segala macam. Tapi kenapa momentumnya di masuk perguruan tinggi gitu? Betul. Jadi di kampus yang punya kewarasan gitu, membuat kebijakan yang tunggal, tapi ya akhirnya dipelesetkan lagi gitu. Ada yang lain-lain jadi tambahan uang gitu. Jadi ya kalau menurut saya ya komentarnya segera sehat aja lah pendidikan Indonesia, karena yang paling diharapkan Indonesia kalau misalnya yang lainnya amburadul misalnya masih bisa diselamatkan sama pendidikan gitu. Tapi kalau misalnya pendidikan amburadul mau diselamatkan lewat mana lagi gitu. Nah, sebelumnya nih Pak Toha dan Mas Fatih, di era Orde Baru itu kan ada beasiswa namanya Super Semar. Ya, nah banyak juga yang mendapat manfaat dari beasiswa tersebut. Beberapa kan sudah menjadi pejabat tuh ya sekarang, ada Mahfud, Pratikno dan beberapa. Kalau misalkan di tahun ini itu masih ada nggak beasiswa itu? Kayaknya sudah nggak ada ya. Udah nggak ada. Udah nggak terdengar. Tapi kalau namanya beasiswa itu kan pada dasarnya kan itu sebagai bentuk kontribusi masyarakat ya untuk membantu mahasiswa secara langsung. Iya, untuk yang tidak mampu, iya. Ya mungkin yang tidak mampu, atau yang punya prestasi dan sebagainya kan. Soalnya sekarang juga banyak bentuk-bentuk beasiswa juga kan. Iya. Kalau kita juga misalnya di alumni kan juga ada beasiswa alumni juga untuk mensupport yang lagi aktif untuk disupport biaya. Ini kan kontribusi masyarakat aja, tidak terikat. Kan bukan di situ sebenarnya kan. Solusi utamanya adalah lebih kepada tadi relasi negara dengan perguruan tinggi dalam konteks pendidikan tinggi. Jadi itu sebenarnya. Jadi menurut saya mau beasiswa bentuknya apapun ya it's okay. Itu kan kita bagus saja ada terlibat dalam subsidi atau membiayai atau membantu pendidikan tinggi mahasiswa. Tapi lebih utama menurut saya lebih pada tanggung jawab negara. Betul. Dan negara menurut saya harus take it all, harus ambil semua responsibel. Apakah terlalu berat? Ya dihitung dong. Jangan hanya segitu, naikin lagi. Naikin lagi tiap tahun, jangan diturunin, harus dinaikin, jangan diturunin. Kalau bisa malah naik 2 kali lipat lah. Semoga begitu bos. Jadi nggak usah aku optimis lah. Semoga nih suara-suara kita, keresahan kita ini didengar oleh pemerintahnya baru nih. Semoga ya. Nah,
Ini kemarin juga ada nih Mas Fatih pernyataan Kemendikbud bahwa ingin mengembalikan uang mahasiswa yang udah terlanjur membayar lebih. Itu berarti banyak ya yang udah bayar UKT-nya itu lebih dari yang sebelumnya, maksudnya gitu. Ya. Ada berarti? Ya, ada. Nah, zaman saya pernah 2016 waktu saya dulu masih baru bergabung di BEM lah gitu. Saya juga sempat demo juga sampai pas soal ini aksi lah gitu segala macam. Dan memang waktu itu sama UKT naik juga. Okay. Dan terus ya dibatalkan naik. Ya memang dikembalikan sih gitu. Dikembalikan mungkin ya ada yang langsung ngasih, ada yang transfer, memang mekanisme yang lain. Tapi melihat fenomena kemarin ya memang kalau misalnya ternyata berkaca dari yang sebelumnya ya pernah ada juga sedemikian. Dan untuk saat ini dikembalikan atau juga dipakai untuk semester selanjutnya. Ya makanya gitu. ada aja akalnya gitu. Ada aja akalnya gitu. Tapi benar dikembalikan itu, Mas? Kalau dulu saya dikembalikan. Oke. Dulu saya dikembalikan. Man untuk sekarang saya belum update lagi sih kayaknya. Teknis itu gampang gitu. Oh, kembali demo lagi aja gitu. Dan waktu itu makanya saya compare dengan zaman saya waktu itu emang dikembalikan. Oke. Fair. Nah itu, jadi teman-teman kita tuh tadi baru diskusi panas ya tentang UKT ini, dan memang dari diskusi kita tadi sebenarnya kita juga belum tahu kan nanti UKT ini emang beneran turun sepenuhnya atau malah nanti bisa naik lagi, tapi kayaknya naik lagi kan pasti nih Pak. Kan berarti ini kan karena kenaikan UKT tahun ini kenaikannya dibatalkan nanti ya pakai UKT yang lama. Iya. Nah gitu, bukannya UKT dihilangin Mbak. Iya, pakai UKT yang lama. Pakai UKT yang lama. Tapi nanti kalau tahun depan bisa jadi naik. Ya bisa jadi naik lagi. Iya. Sebenarnya gini sih konsep naik itu. Jadi bolehlah saya misalnya mewacanakan naik, tapi berani nggak bongkar biaya kuliah tunggal itu buat apa aja? Betul. Karena komponen UKT itu kan banyak. BKT transparasi gitu ya. UKT itu kan hasilnya produk gitu. Produk dari kalau misal buat kampus BLU sampai Satker itu ada namanya BKT, biaya kuliah tunggal dikurangi BOPTN, bantuan operasional perguruan tinggi negeri gitu. Jadi ya emang ini konsepnya UKT itu subsidi silang. Jadi jangan disamakan sama SPP gitu sebenarnya gitu. Iya, beda. Subsidi silang. Nah, kalau misal wacana naik lagi, saya sih meyakini 80% ada wacananya ya. Teman nggak tahu naiknya. Maka ini harus dikawal karena itu tadi. Jadi peraturan kementerian peraturan Dikti itu, undang-undang Dikti itu nomor 74 tahun 2012 itu menjelaskan tentang Kementerian Keuangan juga, Kementerian Keuangan atau Dikti ya, pokoknya 74 tahun 2012 gitu. Itu menjelaskan bahwasannya PTN, BLU dan Satker itu sifatnya non profit gitu, terutama BLU gitu. Jadi kayak rumah sakit gitu. Kalau dulu kan rumah sakit ya mungkin ada profitnya segala macam, tapi kan sekarang dibatasi oleh peraturan itu gitu. Bahwasanya BLU itu berbasis pelayanan gitu. Nah, kalau BHP boleh untung. Nah, itu boleh itu karena kan ada kebebasan. Nah, perbedaannya tapi catatannya antara kampus BHP hukum perguruan tinggi dengan BLU dengan Satker. Satker semua harus di pusat. Betul. Kalau BLU kan sebagai ada kebebasan tapi harus izin pusat, merancang dan minta restu pusat. Ya. Kalau yang BHP kan merancang otonomi sendiri, eksekusi sendiri gitu. Ya. Kan gitu. Ya sebenarnya ini juga yang salah. Makanya pada pengen jadi PTNBH gitu. Makanya iya, jadi sekarang tuh berlomba-lomba buat jadi PTNBH gitu. Semua kampus pokoknya cita-citanya PTNBH karena pengen punya bisnis gitu. Iya. Gitu, pengen punya bisnis. Bisnisnya bisnis apa dong? Ya mahasiswanya bikin pelayanan, bikin fasilitas umum kayak IPB punya mall bisa kayak gitu. Jangan bisnisnya bisnis mahasiswa naikin uang kuliah gitu. Ya justru dikasih kebebasan itu untuk naikin. Kalau mau bisnis kan BEP-nya belum tentu masuk, revenue belum dapat ya kan. Lo bikin mall revenue kan belum tentu tahun ini. Ya makanya jangan jadi PTNBH tapi dulu kayak gitu. Makanya yang paling gampang adalah apa? Naikin UKT. Nah ini catatan gitu. Kalau misalnya ternyata buat besok cita-cita PTNBH harus dikoreksi itu. Bukan akhirnya jadi ajang untuk berbisnis, tapi ajang untuk menekan angka uang kuliahnya mahasiswa gitu. Nah itu terobosan yang bagus. Kalau misal boleh usul misalnya kebijakan ke depan.
seleksi PTNBH itu dilihat dari aspek salah satunya kampus itu siap untuk berbisnis tapi tidak berbisnis dengan mahasiswa. Punya komponen bisnis atau sektor-sektor bisnis yang sudah disiapkan di bidang lain, pelayanan dan lain, dan ya bahkan bisnis ekspor impor atau bekerjasama dengan sektor lainnya itu Menurut saya itu nggak mungkin. Ya makanya kita di sini di podcast ini Kan baru usul, Pak. Menurut saya justru itu melenceng dari tujuan pendidikan tinggi sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia. Tidak, nggak boleh begitu menurut saya. Justru itu seperti komersialisasi atau bahkan industrialisasi muncul. Dulu kita khawatir dengan adanya otonomi kampus adalah tanggal bentuk tadi PLU ataupun PTNBH Badan Hukum BHMN itu namanya kan. Ya kampus berbisnis misalnya kita berbisnis dengan katakanlah ada kontrak dengan industri mana kan. Kemudian dari kontrak itu kemudian dia harus menjual idealismenya untuk mewujudkan tujuan kampus yang sebenarnya kan, khawatir gitu. Nah tapi kan sekarang industri kita kan juga tidak kuat. Makanya itu pun tidak ada, Pak. Dari situ pun nggak ada income. Nggak pernah ada. Tidak ada pemasukannya. Kontrak kerja sama lagi ada income-nya atau sebagainya kan. Itu kadang ada, kadang tidak. Karena itu ketika itu tidak ada, maka kan perlu income lain untuk mengelola, membiayai operasional pendidikan di situ kan. Yang paling gampang tadi memang ya jadi pemerintah ya mahasiswa tuh tarikin aja udah. Bikin banyak varian masuknya juga. Ya makanya ini kan kita lagi berandai-andai gitu. Makanya ya berharap penuh lah untuk. Makanya bos menurut saya tadi kembali lagi tetap negara harus memegang ini, ambil ini. Harus ada evaluasi juga mengenai pelaksanaan kampus PTBH atau PT PLU ya atau PT Satker ya. Tapi juga negara juga bertanggung jawab. Kan aku melihatnya gini. Kan di struktur kampus PTNBH itu kan ada mahasiswa amanat. Itu kan memang kayak komposisinya mengapa ada 30% ya. Suara menteri. Pemerintah atau suara menteri kan mewakili aku ini pemilik saham tertinggi. Boleh lah. Enggak kalau misal soal kayak gitu misalnya diterapkan boleh lah buat PTNBH terserah. Tapi kenapa BLU dan Satker diterapkan itu intinya. Gitu. Akhirnya kan negosiasinya gitu. Aku kasih lebih bebas, aku tak turunin subsidi. Makin aku tak hilangin subsidi, kamu makin bebas. Nah, tanggung jawabnya di mana? Makanya tadi satu permasalahan menurut saya secara fundamental perbaiki dulu itu hapus pasal itu tuh. Pasal 9 kalau nggak salah. Pasal 9 Undang-Undang nomor 74 tahun 2012. Hapus itu setidaknya setengah masalah perguruan tinggi selesai menurut saya. Karena sejauh ini masalah perguruan tinggi pertama didikte gitu. Kan kayak beberapa perguruan tinggi ya bos ya. Yang ITB katanya ada dana abadi yang di crowd dari para alumni. Itu kan untuk membantu untuk operasional pendidikan tinggi. Apakah untuk tergantung peraturannya ya. Ini kan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Alumni kan masyarakat. Nah itu kan salah satu juga grade-nya. Silakan mungkin bisa dicontoh. Tapi kan tidak semuanya kampus itu alumni kan sukses. Semua tergantung kan. Nah, kalau nggak sukses ya solid apa enggak? Gitu. tergantung. Bukan alumni solid nih gitu. Sehingga itu sangat tapi itu kan tanggung jawab kontribusi masyarakat bagi saya. Itu adalah merupakan sumber yang sifatnya sekunder. Tapi yang primer adalah menurut saya tetap negara. Saya pengen begitu. Betul. Lagi kalau memang kita mau mencapai Indonesia Emas 2045. Jangan sampai 2045 banyak kita nih generasi Gen Z yang tidak menyerap pendidikan tinggi. Betul. Besok kemana? Nanti lah kita udah nggak misalnya pekerjaan susah, kemudian pikirannya pendek, apa itu dia udah kriminal naik lah itu. Ya udah kalau kita jadi berarti kesimpulannya hapus PTNBH bagi kita. Enggak tahu itu tidak dinegosiasikan lagi. Perlu ada lah ini tanggung jawab soal biaya harus ambil semuanya. Betul. Oke, Pak Toha dan Mas Wati, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Problem di kampus kan saat ini gak hanya UKT aja gitu ya. Kira-kira hari ini yang menjadi problem di perguruan tinggi apa nih? Kalau menurut saya problem yang yang harus kita lihat dalam konteks kampus pertama selama 10 tahun terakhir. Saya melihat adanya
politisasi kampus. Politisasi, ya. Menurut saya kampus harus coba ditarik agak menjauh dari politisasi kampus. Maksud saya gini, meskipun itu juga agak susah juga ya, politisasi kampus kan agak absurd ya politisasi kampus ya. Betul. Tapi saya melihat ada situasi kebebasan member akademik yang memang perlu didorong lebih terbuka, lebih bebas. Menurut saya nggak masalah. Karena itu merupakan basis kemajuan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau itu nggak ada, itu juga. Kemudian yang kedua adalah tadi, yang problem sekarang yang selain OKT adalah problem yang mungkin research and development yang rendah. Iya. Mengapa ada research and development rendah? Karena industrialisasi kita juga belum maju gitu loh. Kayak itu masalahnya kan. Makanya saya perlu ada kesesuaian. Bagaimana dengan situasi research and development yang situasi industrialisasi yang memang belum maju, kita perlu sumber daya manusia macam mana gitu loh. Itu yang jadi ukuran harusnya kan. Iya. Jangan pengennya kita industrialisasi di negara maju di barat, tapi di sini kita nggak ada kan gitu. Itu perlu juga kan menurut saya. Nah ini perlu ada keseimbangan antara kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan politik juga. Iya. Harusnya begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah ya mendorong bagaimana produksi intelektual di kampus lebih maju, lebih banyak. Yang katanya kadang-kadang juga tidak terlalu signifikan. Ya karena tadi kan dosen terbebani dengan birokratisasi. Iya, betul. Biasanya itu. Jadi bukan outcome-nya daripada riset yang diutamakan, tapi itu outputnya bos. Iya. Saja. Jadi nggak aplikatif nanti. Kalau dari Mas Fatih gimana nih Mas? Ya sebenarnya dari hulu ke hilir, dari dosen ke mahasiswa, dari Kemendikbud Ristek ke mahasiswa ke kampus, semuanya sebenarnya perlu jadi catatan sih. Karena pertama tadi politisasi kampus ya, tadi lewat peraturan di tinggi ya, Stekdikti, Undang-Undang Dikti nomor 19 tahun 2017 yang tadi 30% suara menteri. Menteri itu kan jabatan politis gitu. Akhirnya itu pintu masuknya untuk politisasi kampus gitu. Sebelum ada itu ya saya melihat ya kampus tuh tidak separah sekarang lah gitu. Iya. Jadi masih menjaga netralitas segala macam karena ya dapur sendiri tidak dicampuri oleh dapur politik gitu. Oke. Itu pertama. Terus kedua digaungkan lagi tridharma perguruan tinggi gitu. Ya betul. Jadi sekarang itu kampus itu banyak dibikin iri sama PTNBH yang berbisnis. Makanya kampus itu sekarang berlomba-lomba untuk berbisnis, bukan berlomba-lomba untuk menciptakan penemuan yang bermanfaat gitu. Dan akhirnya berefek ya dosennya begitu ya mahasiswa juga begitu gitu. Iya. Coba lihat sekarang mahasiswa berapa persennya dari total keseluruhan mahasiswa yang bikin program kreativitas mahasiswa yang by riset gitu. Nah, dan kenapa sekarang skripsi itu jadi salah satu hal yang paling sulit untuk berkuliah gitu. Dan pengabdian KKN aja mahasiswa suka. Jadi yang memang based on tridharma perguruan tinggi yang cita-cita yang emang nilai dasar dari mahasiswa itu sendiri pengabdian harus dipaksa lewat KKN. Momentumnya hanya KKN gitu. Iya. Pun KKN juga cuman berkunjung ke desa. So tahu di desa gitu, cuap-cuap di desa ya, tapi nggak tahu mau ngapain di desa gitu. Malahan ya mereka akhirnya cuma numpang tidur aja di kalangan masyarakat gitu. Numpang tidur di kalangan masyarakat. Terus yang terakhir pendidikan gitu. Nah, pendidikan sekarang malah banyak isunya. Nggak tahu kalau zaman dulu tahun 2000-an ke bawah itu ada nggak kayak isu salah jurusan segala macam gitu. Iya, ada nggak itu? Kalau sekarang kental betul. Iya, itu. banyak ya. Kental betul itu salah jurusan. Akhirnya pendidikan juga dipertanyakan. Ini akhirnya mengedepankan gengsi atau memang mengedepankan edukasi yang memang tidak substantif. Kayak sekarang gajinya orang-orang IT itu tinggi loh gitu. Iya. Paling tinggi. Makanya akhirnya semua dicita-citakan harus bisa coding segala gitu. Padahal kalau semuanya ngoding kagak ada yang ngerti politik, nggak ada yang ngerti sosial. Betul, iya. Gak ada yang ngerti perikanan dan kelautan, ngerti pertanian, mau makan apa gitu, makanan coding misal segala macam. Artinya harus seimbang lah. Betul. Karena saat ini tidak ada penyeimbang itu gitu. Narasi-narasi itu hanya soal uang lagi Betul. gitu. Jadi kampus itu sendiri tidak pernah, jujur tidak pernah menggaungkan itu gitu.
Kalau misalnya saya di kampus itu, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena selama saya di kuliah nggak pernah menggaungkan itu. Makanya waktu itu saya menjabat waktu itu sebagai ketua BEM lah di sana gitu. Program saya pertama mencerdaskan kehidupan kampus dan bisa punya pengabdian ke kampus gitu. Akhirnya saya waktu itu penerimaan mahasiswa baru zaman saya diwajibkan semuanya bikin karya tulis ilmiah. Oh, oke. Mahasiswa baru saya bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan gitu. Proyeknya benar-benar pertama itu mencerdaskan kehidupan kampus gitu. Akhirnya alhamdulillah tahun sebelum saya itu di kampus saya itu yang lolos PIMNAS tuh kayak ajang bergengsinya orang ilmiah mahasiswa lah gitu. Lolos tuh hanya 2 kelompok gitu. Pas zaman saya alhamdulillah akhirnya banyak yang lolos dan banyak yang juarai gitu. Akhirnya di situ saya bosannya melihat baru fokus lah gitu, karena bukan artinya itu tidak penting, yang lain penting gitu, tapi akhirnya kita tuh terdegradasi lah, jadi makanya akhirnya yang penting jadi nggak penting, yang kurang penting jadi sangat penting. Gitu. Jadi ya ini kan kita lagi ngomongin pendidikan. Ya saya coba hakikat pendidikan walaupun saya ya bukan dari fakultas pendidikan gitu. Tapi fenomena 5 tahun saya berkuliah gitu, itu cukup untuk membuat saya bosannya. Ya maksudnya sekarang tuh anak mahasiswa tuh 3 tahun bahkan 3 tahun 2 bulan S1 udah lulus loh gitu. Dibuat sistemnya kayak gitu. Ada waktu itu rekan organisasi saya adik tingkat lulus 3 tahun 2 bulan gitu. Maksud saya akhirnya ya apa yang didorong dari pendidikan itu gitu? Apakah dia sudah menyelesaikan tridharma perguruan tinggi? Apakah dia sudah tahu esensi? Karena kan sebenarnya yang membedakan kuliah atau enggak cara pandang dan berpikir gitu. Kalau misalnya hanya di kosan mendapatkan IPK tinggi bahkan selesai dengan cepat gitu, ya akan membawa apa gitu? Dan malahan gitu yang mencederainya gitu. Itu didorong dengan ada peraturan yang ingin diterbitkan waktu itu. Kuliah itu maksimal cukup 4 tahun gitu. Yang enggak 4 tahun DO gitu. Cepat ada wacana. Saya belum tahu itu diterapkan udah jadi peraturan atau belum, tapi memang terakhir saya 5 tahun setengah belum di DO. Udah 5 tahun setengah itu gitu. Jadi ya selesai saya menjabat di ketua BEM itu semester 11 atau semester 10 itu. Saya baru selesai itu di situ. Makanya akhirnya saya semester tengah. Jadi ya kalau misal melihat permasalahan demikian dan dari hulu ke hilirnya itu dari kampusnya, dari Kemendikbudristeknya gitu, bahwasannya melihat permasalahan substansinya gitu. Jangan akhirnya lagi-lagi kayak ya kampus ini setorannya udah berapa sih gitu kita gitu. Terus kampus ini apa aja sih yang memang bisa dijual ke kita gitu. Tapi ya sekarang lihat gitu, udah seberapa jauh sih Kemendikbud ini untuk bisa meleluaskan dosen untuk pengajar, meleluaskan dosen dan mahasiswa untuk bisa melakukan penelitian dengan luas gitu dan lain sebagainya. Mungkin dari saya sih ya panjang lebar seperti itu sih. Oke, nah ini yang paling terakhir nih Pak Toha dan Mas Fatih. Apakah jalur mandiri masuk ke kampus itu juga perlu diperbaiki, karena mengingat akhirnya akan cuma yang punya uang saja yang bisa berkuliah untuk mandiri. Gimana Pak Toha? Ya, lagi-lagi ini konsekuensi dari ini, istilah kata ini rayuan ya dari pemerintah untuk mendorong kampus berbadan menjadi kampus yang PTNBH kan, PTN, PLU gitu kan. Bahwa kau bisa, bahwa kalian bisa, bahwa kampus bisa merekrut secara mandiri. Kalau soal kualitas kan bisa, soal kualitas oke lah, bisa dicek and recheck, bisa ada quality system lah, quality system control ya. Ya memang lagi-lagi lebih kepada justru mempertanyakan bagaimana kesetaraan masyarakat masuk ke kampus itu gitu. Kalau kemudian dalam konteks masuk rekrut secara mandiri pun juga variabel kemampuan finansial juga menjadi pertimbangan. Katakanlah misalnya ada 3 calon mahasiswa dengan skor yang sama, tapi ini tinggal satu kursi nih katanya, tinggal satu kursi. Mahasiswa yang A bisa setor UKT-nya katakanlah 15 juta, mahasiswa B hanya 5 juta, mahasiswa C
hanya 1 juta, mana yang dipilih kira-kira? Itu tempatnya. Pertanyaan saya, apakah dengan adanya rekrutmen masuk jalur mandiri, ada keputusan berbase-base-nya adalah kemampuan finansial daripada keluarganya. Betul. Jadi tidak injak menurut saya. Meskipun nanti coba dilihat, ini kan misalnya begitu loh. Iya. Jadi apa keputusannya kalau ada 3 mahasiswa skornya sama tetapi kemampuan finansialnya berbeda? Iya. Gue pilih yang mana? Dengan situasi kampus yang berbadan yang dengan kampus PTNBH, mungkin akan gampang milih yang berlatar belakang ekonomi finansial kuat lah. Betul. Yang bisa memang UKT 7 juta. Oke. Itu kan karena arahnya komersialisasi. Sangat mungkin itu terjadi. Iya. Nah, soal quality system control ya akhirnya kembali kan. Itu bisa karena kan makin banyak nih. Saya juga mempertanyakan quality control systemnya. Apakah betul-betul nih yang diterima yang memenuhi kualifikasi? Karena saya pribadi karena agak khawatir juga kan. Betul. Kalau mungkin itu ilmu-ilmu sosial, humaniora atau mungkin eksak ya, mungkin oke lah, agak nggak masalah. Gimana kalau ilmu-ilmu medical, kesehatan? Kamu betul, kamu punya financial kuat, tapi misalnya dengan low degree-nya tuh rendah, tidak sih diterima juga. Iya. Berbahaya banget, salah syuting nanti. Atau nanti jadi gagal salah jurusan kau bilang tadi kan. Lempar pilihan 2 gitu. Kan khawatir juga. Betul. Menurut saya lebih menggarisbawahi pada aspek pertama adalah kesetaraan warga negara masuk ke perguruan tinggi. Iya. Yang tidak base-nya adalah tidak berbasis kepada kemampuan finansial daripada keluarganya atau latar belakangnya. Yang kedua, negara harus menjamin kesetaraan ini. Makanya dia harus men-take it all. Menurut saya ekstrimnya adalah seluruh biaya pendidikan tinggi. Oke. Itu yang primer. Yang sekunder masyarakat masuk. Nah harus ditingkatkan nih biaya pendidikan tinggi yang disubsidi oleh pemerintah. Biar tadi kejadian UKT naik, akan tidak terjadi. Oke. Ya, kalau Mas Fatih ada? Sebenarnya ujian mandiri ini sebagai alternatif sih dari memang biasanya kan kalau masuk perguruan tinggi itu ada yang daftar di berbagai kampus. Kebetulan keterima di kampus A, kampus B juga keterima, kampus B ditinggalin, kampus A, akhirnya kuotanya kan sisa. Nah sebenarnya awalnya tuh dari situ dicanangkan. Waktu itu sempat ITB nggak ada jalur masuk mandiri loh, ITB dulu sampai tahun 2020. Maksudnya nggak ada program mandiri gitu? Adanya cuman prestasi sama jalur rapot sama tulis doang dulu. Iya, SBM itu ya. SBM nggak ada jalur mandiri ITB itu, tapi nggak tahu akhir-akhir ini kenapa jadi ada gitu. Jadi sebenarnya ITB itu cukup berani untuk ya walaupun kuotanya sekian ada yang ngebatalin ya udah it's okay gitu, jalan aja gitu, atau bahkan kuotanya ditarik cadangan misalnya 20 kuotanya. Nah ternyata ada yang ranking 5 mengundurkan diri, ya mungkin 21 naik, mungkin atau nasional itu gitu. Tapi itu cukup berani bagi ITB waktu itu sebenarnya perlu dicontoh. Nah makanya sebenarnya kan baik lagi itu ada celah bahwasannya ingin mengoptimalisasikan kuota masuk dari masing-masing jurusan yang disediakan. Nah kalau saya pandangannya akhirnya untuk jalur mandiri ini, kalau pengen ada jalur mandiri pun dibuka transparan. Saya tantang deh satu kampus yang bisa transparan di jalur mandiri, satu aja, nggak 2 nggak 3, satu aja. Gitu. Karena jalur mandiri itu nilainya nggak tahu berapa, tahu-tahu masuk, terusnya ada uang bangunannya gitu. Untuk apa uang bangunan itu, uang sumbangan tuh buat apa gitu maksudnya? Iya betul. Gitu. Kalau mau nggak ada uang sumbangan juga gitu. Cuman kan nggak mungkin itu semua. Kan makanya uang sumbangan untuk tadi alasannya adalah cross subsidi tadi. Cross subsidi. Untuk uang cross subsidi. Sekarang setelah ada uang jalur mandiri kan udah diturun berapa persen? Tapi sebenarnya lebih banyak digunakan untuk bangun bangunan. Makanya fasilitas. Namanya tuh uang sumbangan. Tapi akhirnya banyak dibikin bangunan dan banyak juga nggak tahu kemana uangnya gitu. Karena ini jadi pembatas gitu. Makanya dulu tuh cuma 20%
terakhir saya update itu jadi 30%. Oh, naik ya. Gitu. Jadi dulu tuh 30% dari prestasi, 50% tulis, 20% mandiri. Kalau sekarang 20% prestasi, 20% prestasi, 40% itu tulis. Nah, mandiri 30% dan sisanya jalur lain gitu. Kayak kan akhirnya dibuka lagi jalur nggak jelas. Terbaru ini IPB mempermasalahkan BEM-nya gitu. Bahwasannya ada yang janggal dari jalur masuk dari prestasi ketua OSIS dan ada satu jalur masuk lagi. Itu baru masalah. Oke. Baru ya berapa hari ini masalah di IPB lah gitu. Oke. Jadi itu jadi banyak kendala. Betul. Kalau menurut saya sih sah-sah saja ketika memang kampus itu punya kriteria khusus, misalnya kampus pendidikan atau kampus yang punya fakultas olahraga, yang atlet, yang latar belakang background atlet lebih bisa diandalkan lah, mungkin sah-sah aja. Tapi itu catatannya gitu. Kenapa sih harus tidak transparan? Kenapa sih harus ada bayar lagi gitu? Oke, Mas Fatih. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Ya, jadi itu teman-teman diskusi kita hari ini terkait kenaikan UKT yang akhirnya dibatalkan, tapi juga belum tahu nasibnya nanti gimana ya tahun depannya. Nah, dan juga berbagai persoalan yang sedang terjadi juga nih teman-teman di perguruan tinggi saat ini di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Toha dan Mas Fatih. Semoga bisa bertemu lagi nih di podcast selanjutnya. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.